Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah PPDB ingin mempresentasikan mengenai tugas dari ruang kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ihsan Wahyu Dwi Jayanto, yang kedua ada Retno Nurhandayani, yang ketiga ada Rizky Purnama Aji, dan yang terakhir ada Rusan Fajirvani. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yang ada 3 ya. Untuk yang pertama bisa dibacakan oleh Mas Ihsan, silakan. Ya, untuk studi kasus yang pertama, di tengah kemajuan zaman saat ini, ternyata masih banyak wilayah di Indonesia yang terbatas dalam akses listrik atau bahkan belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Misalnya, pemerintah merilis data bahwa sebanyak 433 desa di Indonesia Timur belum memiliki akses terhadap listrik sama sekali. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga masih belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan belum ada satupun dari 34 provinsi di Indonesia yang seluruh warganya mendapatkan aliran listrik. Provinsi paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur, di mana hanya 92,5% daerahnya yang mendapatkan aliran listrik. Salah satu contohnya adalah Desa Kelu, Kabupaten Flores, NTT, yang belum pernah tersentuh akses listrik. Oleh karena itu, di wilayah tersebut tidak ada sekolah yang menggunakan teknologi beraliran listrik seperti internet, komputer, proyektor, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, jika Anda adalah seorang guru, jika Anda adalah seorang pendidik di salah satu sekolah di wilayah tersebut dengan keterbatasan yang ada, bagaimana Anda mengaplikasikan pembelajaran daring dan bauran? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Iksan. Yang saya lakukan sebagai pendidik di wilayah tanpa akses listrik, saya akan memanfaatkan sumber daya lokal agar pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran daring dilakukan secara minimal, seperti mengirim materi melalui SMS atau WhatsApp, serta memberikan materi digital melalui USB atau kartu memori. Untuk pembelajaran luringnya, saya akan menyediakan modul cetak yang mudah dipahami siswa, melakukan pertemuan tatap muka, menggunakan alat bantu sederhana seperti papan tulis, serta memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan media pembelajaran. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat juga sangat penting. Orang tua dapat membantu siswa belajar di rumah, sedangkan fasilitas lokal seperti balai desa dapat dijadikan ruang belajar. Dengan kreativitas, pemanfaatan alat non-listrik, dan kerjasama komunitas, pembelajaran tetap dapat berlangsung secara efektif. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, Sekolah SMA Mandiri Jaya merupakan sekolah yang terletak di tengah kota. Sekolah tersebut mendapatkan fasilitas berupa laptop dari pemerintah setempat guna meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Kepala sekolah pun memerintahkan pendidik untuk dapat mengimbangi kebutuhan peserta didik. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran daring atau bauran. Namun, sebagian besar pendidik tidak tahu harus memulai dari mana. Selain itu, kesenjangan teknologi juga terjadi pada pendidik senior, di mana mereka belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kedua hal tersebut membuat pemanfaatan teknologi di SMA Mandiri Jaya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, tuliskan solusi yang akan Anda berikan terkait masalah kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya. Ya, baik, izin menjawab untuk studi kasus 2 ya. Untuk mengatasi kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya, langkah pertama yang bisa saya lakukan adalah dengan
mengadakan pelatihan rutin bagi guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti cara menggunakan aplikasi online, pemanfaatan media dalam pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya, membentuk tim pendamping dari guru yang sudah mahir untuk membantu rekan guru lainnya yang belum terbiasa. Nah, biasanya ini merupakan guru-guru senior yang masih kritik ya. Nah, selain itu, sediakan juga panduan sederhana berupa video atau dokumen agar guru bisa belajar secara mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dan rutin agar adaptasi berjalan lancar dan teknologi bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal di sekolah. Nah, mungkin itu saja solusi untuk dari studi kasus 2 ya. Nah, untuk studi kasus 3, di sini ada kasus ya, guna meningkatkan kemampuan literasi di sekolah SMP Sukasari, membiasakan peserta didik untuk memperoleh informasi dari membaca. Seperti halnya Bu Marsina, pendidik yang mengajar mata pelajaran IPA terpadu di kelas 8A. Ia mewajibkan peserta didik untuk membaca buku paket mata pelajaran IPA terpadu sebanyak 10 lembar setiap hari. Namun, saat sekolah melakukan uji kemampuan literasi, hasil yang diperoleh oleh kelas 8A masih terbilang rendah. Setelah ditelusuri, masalah utama yang dialami oleh peserta didik 8A adalah kurangnya motivasi untuk membaca bermakna dan merasa jenuh dengan kegiatan membaca yang monoton. Di sisi lain, Bu Marsinah pernah melakukan survei yang menyatakan bahwa 85% peserta didik 8A senang membaca komik atau novel via web atau aplikasi. Nah, untuk pertanyaannya, solusi apa yang dapat Anda tawarkan? Dan kaitkan jawaban Anda dengan materi yang pernah Anda pelajari. Oke, baik. Saya akan menjawab studi kasus yang telah dibacakan oleh Mas Rizky. Menurut saya yang bisa dapat dilakukan yaitu ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menggunakan media digital yang interaktif, di mana Bu Marsina dapat memanfaatkan platform e-book atau aplikasi yang mendukung pembelajaran interaktif, seperti komik yang di dalamnya berisikan materi IPA, yang menjelaskan bagaimana mengenai materinya secara menarik sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk membaca. Yang kedua, ada variasi dalam membaca. Bu Marsina dapat menambahkan variasi dalam membaca seperti membaca artikel pendek, cerita inspiratif, atau video teks yang masih berhubungan dengan pelajaran IPA. Dengan ini membuat siswa tidak cepat bosan dan lebih semangat dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, yaitu membuat permainan. Bu Marsina dapat membuat kuis menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz, di mana siswa akan lebih terpacu dalam pembelajaran dan lebih semangat. Misalnya, siswa membaca materi tertentu dan berhasil menjawab kuis yang diberikan oleh Bu Marsina. Dengan begitu akan terjadi persaingan di mana siswa lebih cepat untuk menjawabnya dan mendapatkan nilai lebih dalam kegiatan membaca, jadi lebih menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada menambahkan cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, di mana Bu Marsina dapat menggunakan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari siswa dan terkait pembelajaran IPA-nya sendiri seperti isu lingkungan, kesehatan, atau teknologi. Dengan demikian, terdapat 3 studi kasus yang telah kita diskusikan dan presentasikan pada kali ini ya. Oke, demikian saya dan teman-teman di kelompok 5 mengakhiri presentasi pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.